Tema pembelajaran kali ini adalah mengenai inovasi produk. Dalam bisnis, inovasi produk memegang peranan penting, di mana melalui inovasi produk ini akan memberikan manfaat baik secara fungsional maupun kualitas dari adanya suatu produk. Inovasi produk ini akan dipandang oleh konsumen sebagai nilai positif, sehingga konsumen akan membayar dengan harga lebih murah, dengan kualitas yang lebih bagus, dan fungsi yang lebih banyak. Sehingga produk tersebut akan mampu bersaing dibanding dengan produk lain yang sejenis. Bersama saya ada Bapak Trisila sebagai pemilik Yuasa Food Berkah Makmur yang berada di Dieng, Wonosobo. Bapak, saya tertarik sekali dengan untuk Karika ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan terkait dengan sejarah inovasi dari Karika, awalnya seperti apa hingga sekarang, Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perjalanan industri Karika di Wonosobo itu merupakan perjalanan yang cukup panjang. Jadi kurang lebih tahun 2001 itu saya melihat, mengamati, menilai bahwa Wonosobo khususnya Dieng punya tanaman Karika yang eksotis, yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng dengan ketinggian 2.700 meter DPL ke atas, dan ternyata tidak tumbuh di negara lain selain di Indonesia dan sekitar pegunungan Andes. Dari situ kemudian kami coba kembangkan menjadi produk olahan, karena pada kenyataannya buah Karika ini tidak bisa dikonsumsi segar, padahal memiliki value atau konten yang sangat luar biasa. Selain secara visual, secara organoleptik, rasa, aroma, kekenyalannya bagus, warnanya bagus, juga punya konten gizi yang luar biasa. Serat alaminya sangat tinggi, vitamin C, vitamin A, dan enzim yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh karena itu coba kita kembangkan dengan proses pengalengan, pengawetan dalam kemasan hermetis dengan berbagai macam varian kemasan. Ada seperti ini yang pakai kaleng, kemudian ada yang pakai gelas kaca, ada juga yang pakai kemasan sederhana, ekonomis, dengan kemasan plastik. Nah, dalam perkembangannya kita mengadopsi standar keamanan pangan internasional HACCP sejak tahun 2009 sampai sekarang kita maintain, dan kemudian kita diversifikasikan menjadi beberapa produk. Di antaranya ada produk jus Karika yang siap untuk diminum, kemudian juga ada selai Karika, ini juga bisa sebagai olesan kue dan roti tawar.
Kemudian sebetulnya ada juga produk-produk sampingan lain seperti keripik karika, kemudian ada juga dodol karika, ada juga kopi biji karika, dan lain sebagainya. Jadi perjalanan panjang ini membuahkan hasil bahwa karika sekarang dikembangkan oleh ratusan usaha kecil menengah di Wonosobo dan sekitarnya. Itu historis singkat mengenai perkembangan karika. Terima kasih, Pak. Sekarang sudah banyak sekali varian dari produk yang dihasilkan dari Yuasa Food ini ya Pak, mulai dari yang sudah diceritakan Bapak tadi. Nah, ada kedepannya itu untuk inovasi yang pengen direalisasikan dari Yuasa ini apa Pak? Ya, jadi kita selalu mengedepankan riset and development. Jadi misi dari Yuasa Food adalah bagaimana menciptakan produk yang zero waste. Jadi dari satu buah karika seperti ini, hampir semua kontennya itu memiliki nilai ekonomi, memiliki value yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kalau selama ini kami hanya mengembangkan dari daging buahnya dan sari bijinya untuk koktail, minuman dan sebagainya, sebetulnya ke depan kita masih punya cadangan produk baru yang akan kita launching. Di antaranya adalah karika instan. Jadi nanti diekstrak, diambil sarinya, kemudian dibikin powder sehingga orang kalau mau mengonsumsi karika bisa sangat simpel, bisa dibawa kemasan siap seduh, bawa kemana-mana dengan keawetan yang cukup sehingga tidak mengurangi taste aslinya buah karika maupun nilai gizinya. Kemudian kita kembangkan lagi, di buah karika ini juga mengandung getah, di dalamnya adalah enzim papain. Ini juga memiliki manfaat untuk industri pangan maupun kesehatan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ini juga menjadi PR kami untuk terus kita kembangkan dari pemanfaatan enzim papain karika. Kemudian di konten isinya, di bijinya yang selama ini masih belum termanfaatkan, itu kita sudah melakukan riset bersama dengan beberapa akademisi dan universitas. Ternyata di biji karika yang berwarna hitam itu banyak mengandung antioksidan. Nah, ini menjadi suatu produk yang bernilai apabila dikembangkan lebih lanjut menjadi material atau bahan untuk farmasi, untuk obat-obatan maupun untuk kecantikan. Saya kira secara garis besar itu yang akan kita kembangkan. Selain dari pemanfaatan kulit ini juga nanti bisa untuk pakan ternak, untuk pupuk cair, untuk pupuk padat, dan akan kita kembalikan untuk meningkatkan budidaya tanaman karika itu sendiri melalui bantuan CSR ke petani. Jadi banyak hal yang masih bisa dimanfaatkan dari program Zero Waste-nya Karika Dieng yang dipelopori oleh Yuasa Food. Saya kira seperti itu. Ya, Pak. Karika merupakan produk unggulan di daerah Dieng Wonosobo. Untuk produk karika ini ada berbagai macam untuk pengembangan inovasi produknya. Dulu kita mengenal untuk buah karika diolah menjadi manisan, namun saat ini kita juga bisa menemui selai karika.